Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Walitukmilul iddata walitukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasa syukur juga tiada hentinya disampaikan, mengingat walaupun kita ketahui bahwa wabah COVID masih ada, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat Id dengan suasana yang tidak terlalu menakutkan. Kita bisa sholat di lapangan-lapangan sebagaimana biasanya sebelum wabah COVID-19. Kalimat takbir yang kita ucapkan secara bersama-sama dan dengan suara khusyuk di hari yang mulia ini merupakan pengakuan atas kebesaran Allah. Kita meyakini betul bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya yang diciptakan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kita sadar betul Allah lah yang telah menyediakan berbagai keperluan hidup manusia dan menyiapkan seperangkat aturan yang harus dituruti oleh manusia supaya membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Adapun kalimat tasbih dan tahmid yang kita ucapkan bertujuan untuk mensucikan Allah dari segenap hal yang berhubungan dengannya. Kemudian tahlil yang diucapkan bertujuan untuk memperkuat keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia adalah zat yang maha segalanya. Kita dan semua makhluk yang ada di jagat raya tunduk dan bergantung kepadanya. Betapa pentingnya pemahaman akidah kita, karena secara kasat mata pendangkalan akidah dapat kita lihat dan rasakan setiap hari, dari mulai terbit matahari sampai terbit lagi matahari. Tantangan pendangkalan akidah dapat kita saksikan dengan mata telanjang, terutama melalui pengaruh media. Kaum muda dan anak-anak kita tantangannya semakin berat dalam menangkal pendangkalan akidah. Oleh karena itu, pembangunan fondasi akidah harus menjadi fokus concern kita, supaya kita dan keturunan kita semakin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Kita harus yakin bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan penuh dengan keadilan dan toleransi, kecuali dalam akidah. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, kita sebagai hambanya dituntut untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah kewajiban asasi manusia, yaitu diciptakan untuk mengabdi dan berbakti kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan Ramadan yang baru saja berlalu banyak mengandung pelajaran hukum dan hikmah serta faedah dan fadilah. Ramadan laksana sebuah madrasah yang mengajarkan manusia untuk menjadi hamba yang berkualitas. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan selama Ramadan ini. Selama Ramadan misalnya, banyak hal yang semula halal menjadi haram. Selama Ramadan mengajarkan kita berempati kepada orang miskin dan orang terlantar. Karena di dunia ini banyak orang yang tidak merasakan lapar dan hidup berpayah-payah. Ramadan mengajarkan kita ikut prihatin terhadap keadaan sekeliling. Dengan Ramadan kita diajarkan untuk bersikap prihatin dan hemat.
Apabila kita rinci sebagian dari renungan kita terhadap bulan Ramadan, maka didapatlah beberapa pesan yang patut kita renungkan. Pertama adalah pesan moral, tazibun nafsi. Ini adalah musuh terbesar manusia, yaitu menahan hawa nafsu. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah, "Rajana minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu, "Wa ma jihadul akbar?" Qala, "Jihadul qalbi au jihadun nafs." Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Mereka bertanya, apakah jihad yang besar itu? Beliau menjawab, jihad melawan nafsu. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa manusia dibekali nafsu dan naluri sejak lahir, yaitu amaran, pengetahuan, dan syahwat. Dari ketiganya, syahwat merupakan naluri yang paling sulit dikendalikan dan dibersihkan. Imam Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 diantaranya berpotensi mencelakakan manusia, sementara 1 sifatnya lagi berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Pertama, sifat kebinatangan, bahima. Manusia yang seperti ini biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya tanpa rasa malu. Dan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Perilaku anomi of success telah menggejala di lingkungan kita tanpa memperhatikan lagi hukum haram halal atau melanggar aturan negara dan melanggar kebiasaan dalam pergaulan yang baik. Yang penting dapat menguntungkan dirinya sendiri. Kedua, sifat bas, subuhiyah. Sifat ini ditandai dengan banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Orang yang berkuasa baik di dalam politik, sosial, ekonomi, berpower, berbuat segenap hati dan menggiring yang lemah. Hukum sangat tumpul apabila berhadapan dengan orang yang berkuasa, berpower atau orang elit, tetapi tajam apabila berhadapan dengan orang lemah, berpowerless atau orang elit. Dalam banyak hal, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Kesenang-wenangan dan ketidakadilan yang semakin masif akan mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan hukum. Dan akibat selanjutnya suatu negara akan mengalami hal yang tragis, yaitu kehancuran. Rasulullah pernah bersabda, akan datang kehancuran kepada suatu bangsa apabila hukum ditegakkan secara diskriminatif. Apabila hukum berhadapan dengan orang elit, maka hukum tidak berdaya. Tetapi manakala berhadapan dengan orang elit, hukum akan bekerja dengan tajam. Ketiga, sifat syaitonia. Penanda sifat ini adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Apabila ketiga sifat tersebut lebih dominan dalam suatu tekanan masyarakat, maka akan terjadi perubahan yang sangat mengkhawatirkan. Keadilan tergusur oleh kezaliman, hukum dapat dibeli, undang-undang dapat dipesan dengan dolar, sulit membedakan antara hibah dengan suap. Penguasa lupa terhadap tanggung jawab, rakyat lupa dan tidak sadar terhadap kewajibannya kepada negara. Keburukan semakin merajalela dan kebaikan semakin terasing. Ketaatan dikalahkan oleh kemaksiatan. Yaitu sifat rububiyah. Sifat ini ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah dibina selama Ramadan. Dengan memiliki sifat ini, maka manusia akan bahagia. Ketika rububiyah tertanam dalam hati, maka jalan hidupnya akan disenari oleh cahaya Al-Quran dan perilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur. Setelah Ramadan, manusia itu akan menjadi insan mutakin. Dan pada hari raya ia akan menempatkan 3 hal sebagaimana pakaiannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik kepada sesama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang melakukan hartanya baik di lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dimuliakan Allah.
Pesan kedua yang dapat disampaikan adalah pesan sosial. Pesan sosial ini dapat terlihat manakala bulan Ramadan akan berakhir, ditandai dengan semaraknya kaum muslimin membayar zakat fitrah. Dengan membayar zakat kepada asnafut samaniyah, terutama kepada fakir miskin, akan semakin memeratakan tali silaturahim dan meningkatkan semangat berbagi kepada sesama kaum muslimin. Pembayaran zakat fitrah termasuk salah satu sarana komunikasi antara si kaya dan si miskin, sehingga kesadaran untuk saling menolong antara keduanya akan terjalin. Sekaligus pembayaran zakat fitrah ini akan menghapus dosa-dosa kita dan dijamin masuk surga. Sementara bagi penerima akan merupakan bantuan yang sangat bermanfaat. Betapa pentingnya pemberdayaan hasil zakat fitrah dari kaum muslimin. Mengingat dari sinilah kita bisa melakukan pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus menguatkan akidah. Karena kita tahu bahwa pendangkalan akidah, bahkan pemurtadan kadang-kadang karena iming-iming harta terhadap saudara-saudara kita yang miskin. Untuk itulah kita harus bahu-membahu memberdayakan hasil zakat ini guna menolong saudara kita yang miskin. Keengganan membayar zakat dari orang yang mampu akan berdampak tergadaikan akidah saudara kita yang kurang mampu. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pesan terakhir yang dibawa dalam bulan Ramadan ini adalah pesan jihad. Pengertian jihad yang betul adalah mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikannya demi mendapat keridhaannya, mendapat pahala serta keselamatan dari siksanya. Jihad dari segi niat adalah mengorbankan segala yang dimilikinya, baik tenaga, harta, bahkan jiwa untuk mencapai keridhaannya. Jihad seperti ini sangat diperlukan di negara kita dibanding dengan mengangkat senjata tanpa tujuan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn zalikal fawzul 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalirnya di bawah sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam Jannatul 'Adn. Itulah keberuntungan manusia. Dalam masyarakat kita sekarang ini banyak masalah-masalah sosial yang memerlukan ikut campurnya kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita berjihad untuk mengentaskan masalah-masalah sosial umat yang sudah jelas-jelas terpampang di hadapan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari berbagai dimensi Ramadan tadi, maka sebetulnya inti kehidupan kita di dunia adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang paripurna dan terus-menerus. Bukankah tujuan kita adalah untuk mencari kebahagiaan? Maka jawabannya agamalah yang pasti memberikan kebahagiaan. Walaupun kita sadari bahwa manusia menggambarkan kebahagiaan itu manakala jaya, kaya, jabatan tinggi, dan gelar yang tinggi, tetapi ingat, semuanya itu adalah hanya fata morgana. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Sebagai manusia, kita harus pandai bermuhasabah. Apakah amal soleh kita sudah cukup untuk dipetik di hari akhir nanti?
Maka dengan pelaksanaan saum Ramadan ini, mudah-mudahan dapat menambah kuatnya keyakinan kita untuk meraih ridho Allah serta maghfirahnya, yaitu mendapat jaminan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang mulia, demikianlah pesan-pesan moral dari Ramadan. Mulai saat ini, marilah kita memulai dengan mengendalikan diri, silaturahim dan peka terhadap sesama muslim. Song-songkan masa depan nanti di kampung abadi dengan mengerjakan amal soleh dan kebajikan lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.